Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa sayyidi ikhwanihi wa abaihi minal anbiya'i wal mursalin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa sayyidil ulama'il amilin wa khalasil awliya'i muqarrabin wal mu'minin wal mu'minat aina makan wa masyarikil ardi ila magharibiha wa khususan ruhi muallif hadzal kitab Haji Muhammad Hashim Asy'ari qaddasallahu ruhahu wa nawwara rihahu wa ja'ala al-jannata ma'wahu wa 'ala maqamihi fiha syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayuhal asatidzah, kita sekarang di bab keempat ya. Jadi di bab sebelumnya itu kita kan belajar tentang adab secara umum. Adab muta'allim, ini masih adab muta'allim nih, kita belum masuk ke adabul mu'allim. Adabul muta'allim fi nafsihi, kemudian ma'a syaikhihi, dan yang sekarang di bab keempat ini kita akan mempelajari tentang fi adabil muta'allim fi durusihi, bagaimana adab seorang santri, seorang pembelajar fi durusihi dalam pelajaran-pelajaran yang dia ikuti, wa ma ya'tamiduhu, dan apa yang harus dia jadikan sandaran dalam berperilaku ma'asyaikhi terhadap gurunya, warrufqah, bisa dibaca dengan ar-rufqah, bisa dibaca dengan ar-rifqah. Kalau dibaca dengan ar-rifqah dia jamak dari rafiq. Rafiq itu artinya sahib, teman. Kalau dibaca dengan ar-rufqah dia bukan jamak, tetapi artinya jama'atul murafiqin. Jadi kawan-kawannya gitu ya. Apa yang harus dia lakukan dalam pelajaran yang dia ikuti itu terhadap gurunya dan terhadap kawan-kawan seperguruannya, kawan-kawan sesama murid dari guru yang sama tadi itu. Tawakala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa fihi, dan dalam bab ini salasata asyara, terdapat 13 nawaan macam minal adab, dari adab-adab yang harus diperhatikan. Al-awwal, yang pertama itu ayyabda'a bi fardhi ainihi. Ketika dia belajar itu, seorang muta'alim harus harus memulai bi fardhi ainihi, dengan sesuatu yang hukumnya fardu ainin. Ainun itu kan artinya orang per orang. Jadi fardu ainin itu yang wajib bagi orang per orang. Tidak gugur kewajiban itu karena dilakukan oleh orang yang lain. Itu disebut dengan fardu ainin. Maka seorang murid itu ketika mempelajari, ketika belajar dari gurunya itu, dia mestinya memulai dari sesuatu yang memang hukumnya fardu ainin untuk dia pelajari. Apa saja itu?
fayuhassilu awalan, maka dia seharusnya belajar awalan pertama-tama arba'ata ulumin, 4 ilmu yang hukumnya fardu ainin dan itu harus dipelajari oleh setiap muslim. Pertama apa? Yang pertama adalah ilmu zatil aliyah, ilmu tentang zat yang maha tinggi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakfihi, dan batas minimalnya, batas minimal hal yang harus diketahui tentang ilmu zat al-aliyah ini, cukuplah bagi dia ayya'taqida, untuk meyakini annaha maujudatun, bahwa zat al-aliyah tadi itu maujudatun, ada, memiliki wujud. Qadimatun berarti artinya la awwaliyata laha, jadi tidak berawal. Qadim itu. Baqiyatun ya la akhiralaha, tidak ada akhirnya, kekal. Munazzahatun anin naqais, bersih, suci, steril, anin naqais, dari kekurangan-kekurangan. Muttasifatun, dan zat yang tinggi tadi itu muttasifatun, memiliki sifat bisifatil kamalat, dengan sifat-sifat kesempurnaan. Itu yang pertama. Jadi dalil-dalilnya memang tidak harus diketahui oleh semua muslim. Jadi batas minimalnya yang penting dia yakin, i'tiqad bahwa Allah itu wujud, punya sifat wujud, qidam, baqa, itu. Kemudian yang kedua, ilmu kedua yang harus dia yakini, dia miliki dan dia pelajari itu adalah ilmu sifat, ilmu tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menarik memang ini, karena Kiai Hasyim Asy'ari ini membedakan antara ilmu zat dengan ilmu sifat. Kalau antum ikuti diskusi-diskusi dalam ilmu kalam, terutama di antara kelompok-kelompok umat Islam itu, antum dia akan belajar ilmu kalam. Semua jurusan ada ilmu kalam itu. Ya. Nah, di situ ada perdebatan misalnya tentang sifat-sifat Allah itu. Perdebatan pertama, apakah sifat Allah itu terpisah dari zatnya misalnya. Nah, Imam Asy'ari itu memisahkan antara zat dengan sifat. Sehingga karena itu kemudian Syekhuna Kiai Hasyim Asy'ari di sini membedakan di antara dua ilmu itu, ilmu zat dan ilmu sifat. Nanti kita masuk ke dalam pembahasan tentang sifat yang 20 itu. Kalau dalam mazhab Asy'ariyah itu kan sifat yang 20 itu kan dibagi lagi menjadi empat macam. Ada yang pertama disebut dengan sifat an-nafsiyah, itu hanya satu. Yang pertama itu wujud. Kemudian ada yang disebut dengan sifat as-salabiyah, itu ada 5. Wujud, habis itu wujud sudah yang pertama ya, qidam, baqa, wa khalafatul lil hawadisi yang bi nafsihi wahdaniyah. Itu 5 itu sifat salabiyah. Kemudian ada yang disebut dengan sifatul ma'ani, itu 7. Nanti yang keempat ada sifat ma'nawiyah, itu juga 7. Sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah ini mirip. Sifatul ma'ani itu qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Yang ma'nawiyah kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi 7 yang ma'nawiyah itu merupakan
kelanjutan dari 7 yang ma'ani tadi itu. Nah itu perdebatannya pokoknya panjang, karena ada beberapa kelompok dalam Islam yang tidak memisahkan antara zat dengan sifat itu. Jadi kalau antum baca kitab ini kemudian menemukan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari membedakan antara ilmu zat dengan ilmu sifat, itu saya kira adalah pengaruh dari mazhab teologi, mazhab akidah, yaitu mazhab Asy'ariyah. Jadi beliau kemudian menyebutkan di situ bahwa ilmu kedua yang harus dipelajari oleh setiap thalibul ilm tanpa terkecuali dan hukumnya fardhu ain itu disebut dengan ilmu sifat. Batas minimalnya apa? Wa yakfihi, cukuplah bagi dia ya'taqida, untuk meyakini anna dzatal aliyah, bahwa zat yang maha tinggi Allah itu muttasifatun, bersifat dengan sifat-sifat apa saja, bil qudrati, pertama qudrat, maha kuasa, wal iradah, maha menginginkan, wal ilmi, maha tahu, wal haya, hidup, was sam'i, wal basari, wal kalam. Jadi kalau antum melihat di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini yang disebut dengan sifatul ma'ani. Jadi kalau nanti diperas sifat yang 20 itu ya 7 ini intinya memang. Karena kalau sifat yang nafsiyah yang pertama tadi itu, yang wujud itu sifat yang memang tidak boleh tidak, harus ada. Dia yang paling melekat dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat yang salabiyah yang 5 tadi itu intinya apa artinya? Salbun itu apa artinya? Iya, negatif. Jadi sifat salabiyah itu sifat yang sebetulnya menegasikan lawannya. Ketika misalnya kita bilang Allah itu punya sifat qidam misalnya, itu berarti menafikan apa? Menafikan hudus. Kan lawannya kan hudus kan? Nah, jadi sifat salabiyah itu hanya bisa dipahami ketika kita memahami kebalikannya gitu. Jadi itu bukan sifat yang melekat pada zat Allah, tapi justru sifat yang menegaskan bahwa Allah tidak punya sifat yang menjadi lawannya gitu. Nah, yang inti ya 7 ini yang kita sebut dengan sifatul ma'ani, yang jadi itu diskusinya dalam ilmu tauhid dan akidah itu. Nah, intinya yang harus dia miliki dalam ilmu sifat itu keyakinan yang sungguh-sungguh kuat dan tidak tergoyahkan tentang sifat-sifat Allah yang 7 tadi itu, bahwa Allah itu memiliki sifat qudrah sekaligus qadir, bahwa Allah itu punya sifat iradah, dan karena itu Allah murid, dan seterusnya begitu. Tanpa harus mengetahui dan menghafalkan dalil-dalilnya. Wa in zada barahinaha, kalau dia bisa menambahkan barahin, bukti-buktinya atau dalil-dalilnya, minal kitabi wa sunnati, dari Al-Quran dan Sunnah, fahiyya kamalul ilmi, maka itu adalah kesempurnaan ilmu. Artinya batas minimalnya tidak menghafal dalil, tidak mengetahui dalil-dalilnya, itu hanya i'tiqad saja. Tapi kalau dia kemudian bisa tahu dalilnya, bisa hafal dalilnya, bisa tahu argumentasi para ulama untuk mengafirmasi sifat-sifat itu, itu bagus sekali. Nah, antum ketika menjadi santri di awal-awal itu, saya kira belajar ini pasti.
Antum belajar ilmu tauhid di kelas 1, santri-santri kita juga belajar itu, dan apa yang kita pelajari di kelas 1 itu, di kelas-kelas awal itu, saya kira sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai dasar-dasar ilmu dalam dua ilmu yang pertama ini, ilmu zat al-aliyah dengan ilmu sifat. Kemudian yang keempat, yang ketiga, asalis ilmu fikih. Dia harus mempelajari dasar-dasar ilmu fikih. Batas minimalnya apa? Wa yakfihi, cukuplah baginya ma yutqinu bihi ta'atahu, sesuatu yang dengannya dia bisa mengitqankan atau mengihkamkan, melaksanakan dengan baik, dengan sempurna ta'atahu, ketaatan-ketaatannya. Min toharotin, dari, ini contoh-contohnya, bersuci, wasolatin, melaksanakan solat, wasiyamin, dan melaksanakan puasa. Itu batas minimalnya. Batas minimalnya seorang thalibul ilm itu mempelajari tentang hal-hal yang tidak mungkin, tidak pasti dia hadapi, menyangkut persoalan fikih. Tohara kan begitu. Tidak mungkin ada orang muslim yang tidak akan berhadapan dengan kewajiban tohara. Kemudian sholat juga demikian, puasa juga demikian. Maka di awal seorang muslim atau seorang thalibul ilm itu harus belajar terlebih dahulu dalam bidang fikih hal-hal yang akan dia hadapi secara pasti itu. Wa in kana lahu malun, kalau dia punya uang, punya harta, ta'allama, maka dia harus belajar ma yajibu alaihi fihi, apa yang harus dia lakukan dalam harta tersebut. Ya, dia belajar zakat misalnya, kalau hartanya memang sudah mencapai nisab dan memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Wala yaqdamu, dan tidaklah dia datang atau mendatangi ala amrin, sebuah perkara, hatta ya'lama, sampai dia tahu hukum Allah Ta'ala fihi, hukum Allah Ta'ala tentang perkara tersebut. Ini prinsipnya. Jadi prinsipnya ini, dia tidak melakukan sesuatu sampai dia tahu persis bagaimana hukum Allah tentang perkara yang akan dia lakukan itu. Jadi apa yang harus dia pelajari itu bisa berkembang sesuai dengan persoalan-persoalan apa yang dia hadapi. Semakin banyak hal-hal yang harus dia lakukan, maka semakin banyak juga yang harus diketahui tentang hukum-hukum menyangkut apa yang akan dia lakukan itu. Taib itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-ilmu rabi', ilmu ahwali wal maqamat, ilmu tentang ahwal, ilmu tentang maqamat, wa makhadi'in nufusi, dan ilmu tentang tipuan, makhadi' an-nufus, tipuan nafsu, wa makayidiha, dan apa kaidun itu tipu daya hawa nafsu, wa ma yajri majra dzalika, dan yang yajri majra dzalika, yang dan lain sebagainya, begitu kira-kira. Wa ma yajri majra dzalika, yang berjalan seperti apa yang telah disebutkan tadi itu. Wa ma yajri majra dzalika. Nah, ini yang kita sebut dengan ilmu akhlak atau dasar-dasar ilmu tasawuf atau dasar-dasar ilmu tazkiyatin nafas. Itu masuk ilmu keempat yang harus dipelajari. Nah, kalau antum nanti baca buku-buku tasawuf, biasanya memang disebutkan di situ tentang al-ahwal wal maqamat. Al-ahwal wal maqamat, ilmu tentang ahwal, ilmu tentang maqamat. Kadang kalau diskusi-diskusi kita yang tidak serius itu, kadang-kadang kita bicara tentang makom. Oh, ini makomnya sudah makom ini, itu makomnya sudah makom itu misalnya. Nah, itu bagian dari diskusi yang kita sebut dengan al-ahwal wal maqamat. Nanti bedanya, para ulama membedakan tentang hal dan makom itu dalam banyak definisi, tetapi yang paling gampang diingat
hal itu sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perasaan-perasaan tertentu, perasaan hati tertentu, dan biasanya layadum, tidak 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 awet gitu ya. Kadang-kadang kan antum merasa bahwa oh saya banyak dosanya, tiba-tiba gitu muncul perasaan saya banyak dosanya, saya mau bertaubat. Nah, perasaan sedih karena banyak dosa, kemudian keinginan untuk bertaubat, itu ketika masih menjadi keinginan di dalam hati, kemudian muncul begitu saja, itu disebut dengan hal. Tetapi kalau sudah permanen, dia menjadi kesadaran yang terus-menerus, itu disebut dengan maqam. Sehingga kemudian disebutkan oleh para ulama itu bahwa al-ahwal itu mawahib. Yang disebut dengan hal itu adalah sesuatu yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sementara al-maqamat itu makasib, sesuatu yang diusahakan, sehingga karena diusahakan dia kemudian menjadi lebih permanen sifatnya di dalam diri kita. Jadi intinya yang keempat itu dasar-dasar ilmu tasawuf. Wa qad dzakara dzalika kullahu, dan telah disebutkan itu semua bagian-bagian yang penting tentang dasar ilmu tasawuf itu Al-Imam Al-Ghazali fi Bidayatul Hidayah. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab yang kita sebut dengan Bidayatul Hidayah. Santri belajar itu ya? Nah, belajar itu Bidayatul Hidayah. Jadi Bidayatul Hidayah itu maksudnya bukan ilmu yang keempat sebetulnya, tetapi ya empat-empatnya itu sudah disinggung oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Atau kalau tidak belajar Bidayatul Hidayah, ada satu kitab lain karya Sayyid Abdullah ibn Tahir fi Sulamit Taufiq, dalam kitab yang berjudul Sulamut Taufiq. Dan ini merupakan kitab dasar yang diajarkan di banyak tempat. Kalau orang-orang di masyarakat kadang-kadang menyebutnya dengan Sulam Safinah, itu sebetulnya dua kitab itu, bukan satu kitab. Sulamnya itu Sulamut Taufiq, Safinahnya Safinatun Najah. Jadi itu dua kitab dasar yang sering kali dijadikan pelajaran pertama bagi tulabul ilm. Karena apa? Karena dia meliputi 4 ilmu. Ya, akidahnya, ilmu zat dengan ilmu sifatnya masuk, fikih dasarnya juga masuk, kemudian bagian tentang dasar-dasar ilmu tasawuf juga masuk di situ. Jadi bukan tanpa alasan para ulama memilih dua kitab karya Imam Ghazali Bidayatul Hidayah dengan Sayyid Abdullah bin Tahir Sulamut Taufiq itu sebagai kitab dasar yang harus dipelajari oleh para thalibul ilm rahimahumallahu taala. Semoga Allah merahmati Imam Ghazali dan Sayyid Abdullah bin Tahir. Amin. Nah, kita kalau melihat apa yang disampaikan di bagian ini, saya kira di pondok kita bagian-bagian awal santri kelas 1 itu kan belajar ini sebetulnya. Bidayatul Hidayah jelas mereka belajar. Kalau Anda dihitung itu, maka 4 ilmu itu mereka juga belajar sebetulnya. Ilmu akhlak mereka belajar dalam adab sopan santun, mereka belajar dalam ta'lim wal muta'allim misalnya kan. Ilmu zat, ilmu sifat, ilmu fikih mereka juga belajar. Jadi insya Allah berdasarkan apa yang disampaikan di sini, pelajaran-pelajaran awal yang harus dipelajari oleh seorang thalibul ilm itu insya Allah sudah ada di pondok kita ini, dan tinggal bagaimana antum sebagai mudarris itu menseriusi atau mengintensifkan pelajaran-pelajaran itu sehingga santri-santri kita bisa menguasai 4 ilmu dasar yang harus dimiliki oleh seorang thalibul ilm. Baik, hakadah pertemuan kita sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya
tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang thalibul ilm setelah dia mempelajari empat ilmu dasar ini. Taib nakhtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.